Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar juga pemirsa RRI Manado. Salam jumpa kembali bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Manado. Kali ini dalam dialog Ruang Mitra, edisi Anda mendengarkan di kesempatan Rabu 4 Juni 2025. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menemani Anda pendengar untuk di kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Selain melalui siaran terestrial kami, Anda juga yang bergabung dari audio live streaming yang ada di laman kami rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini pendengar kita akan membahas mengenai mewujudkan budaya K3 keselamatan ketenaga listrikan dan operasional ramah lingkungan. Ini menuju layanan listrik yang andal dan berkelanjutan. Sudah hadir narasumber seperti yang Anda saksikan di YouTube channel RRI Manado dari PLN yang akan saya sapa pagi hari ini. Ada Bapak Mujianto P. Saputro, Asman Op, Distis 1 UP2D Sulutenggo. Selamat pagi Pak Muji. Selamat pagi Bu Priscila. Baik. Selanjutnya akan saya sapa Bapak Faki Ogesale, Manajer ULP Ratahan PLN UP3 Manado. Selamat pagi Bu Pris. Baik, ada juga Bapak Prince Lolombulan, TLK3L dan KAM ULP Ratahan UP3 Manado. Selamat pagi Pak Prince. Selamat pagi Bu Pris. Luar biasa, kita akan membahas sesuatu yang sangat panjang, saya melihatnya ya. Lebih detail lagi dari judulnya saja harus kita pecah satu persatu. Namun sebelum ke situ, sebagai juga masyarakat yang mungkin awam dengan istilah-istilah yang kita lihat di bidang masing-masing Bapak-Bapak ini. Saya ingin bertanya mulai dari Pak Muji, mungkin bidang apa ini yang dipegang oleh Pak Muji juga membawahi ataupun cakupan wilayahnya. Silakan Pak Muji. Ya, terima kasih ya Bu Pris. Jadi di PLN itu sendiri kan banyak sekali unit-unitnya ya. Jadi mungkin dari masyarakat sendiri itu masih awam lah tentang pembagian unit-unit di PLN itu sendiri. Nah, kalau yang masyarakat itu sering dengar atau sering kunjungi itu adalah PLN ULP atau PLN UP3. Ya. Nah, ULP itu adalah unit layanan pelanggan. Nanti yang Bapak Pak Oges ini nanti yang lebih menjelaskan ya. Nah, kemudian kalau saya sendiri itu ada di PLN UP2D Sulutenggo. Jadi UP2D itu adalah unit pelaksana pengatur distribusi. Nah, kalau saya sendiri itu ada di bagian operasi sistem distribusi. Nah, untuk UP2D itu sendiri dia itu jadi simpelnya itu adalah unit yang bertugas untuk memonitor, mengatur, kemudian mengoperasikan sistem distribusi 20 kV. Jadi kami itu sebenarnya lebih berada di balik panggung ya, Bu Pris. Jadi teman-teman dari ULP dan UP3 ini yang lebih menjadi ujung tombak untuk melayani masyarakat secara langsung seperti itu. Jadi kami di UP2D Sulutenggo itu sendiri lebih mendorong atau supporting lah sistem support system itu kepada teman-teman ULP dan UP3. Nah, di bagian saya sendiri di operasi sistem distribusi itu sendiri itu mencakup wilayah 3 provinsi, Bu Pris. Jadi ada di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Nah, di operasi sistem distribusi itu sendiri itu ada 3 DCC. Nah, DCC itu adalah Distribution Control Center. Nah, itu tempat kerjanya bagi pegawai-pegawai PLN yang mengoperasikan, memonitor, dan mengatur jaringan 20 kV. Jaringan 20 kV itu adalah jaringan yang ada di pinggir jalan itu. Kalau ada tiang, ada kabel, ada di tiga, nah itu adalah jaringan 20 kV. Nah, kami itu memonitor itu standby ya, 24/7. Jadi ada 3 shift. 3 shift itu berganti-gantian, teman-teman di dispatcher namanya. Dispatcher itu adalah sebutan pegawai PLN yang mengatur, mendispatch
jaringan 20 kafe. Jadi ada 3 provinsi itu tadi. Mungkin itu saja singkatnya. Baik, semoga masyarakat bisa lebih paham lagi, Pak Muji ya. Siap. Ini Pak Fakih melengkapi apa yang Pak Muji sempat di-spill tadi terkait dengan UP3. Apa itu Pak Fakih? Juga ULP tadi, ULP Ratahan ya? Ya, baik, terima kasih. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Muji bahwa kami di ULP ini yang bersentuhan langsung dengan pelanggan. Jadi ULP sendiri itu kepanjangannya adalah unit layanan pelanggan. Seperti namanya, artinya kita di situ fokusnya memang untuk pelayanan. Jadi ketika pelanggan-pelanggan ingin pasang baru, merubah daya, atau misalnya ada gangguan di rumahnya itu, pasti bersentuhan langsung ke kami. Kami akan melayani, kami akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di pelanggan. Baik. Kurang lebih seperti itu ya Pak Fakih ya. Pak Prince mungkin, nah ini lebih panjang lagi, TL, K3L, dan KAM ULP Ratahan 3, Ratahan UP3 Manado. Silakan Pak Prince. Baik Bu, kalau untuk saya ini TL ini team leader artinya. Baik. Dia setingkat supervisor. Jadi memang tugas dan tanggung jawab saya ini membantu Pak Fakih di unit layanan pelanggan Ratahan, khususnya untuk di bidang K3, keselamatan dan kesehatan kerja, petugas yang ada di lapangan maupun keselamatan masyarakat. Nah, lingkungan itu tentunya kita melakukan operasional PLN itu tetap mengikuti aturan-aturan lingkungan yang ada, dan keamanan ya berarti kami mengamankan lingkungan PLN termasuk aset-aset PLN di dalamnya. Mungkin seperti itu. Jadi saya memang orang yang tepat untuk bertanya soal pertanyaan pembukanya berarti kita langsung ke Pak Prince begitu ya. Ini Pak Prince kita membahas terkait dengan mewujudkan budaya K3. Apa sih K3 itu sendiri dan seperti apa kalau melihat K3 untuk yang dalam konteks kerja di PLN sendiri Pak Prince, silakan. Ya, jadi K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kami ini di PLN ini merupakan tempat kerja yang sangat dekat dengan risiko bahaya, terutama bahaya listrik. Jadi dalam tugas keseharian itu operasional, baik pelayanan gangguan itu memang di daerah-daerah tugas-tugas pekerjaan yang berbahaya. Jadi memang kami harus memastikan setiap petugas kami itu datang selamat, pulang juga selamat. Jadi karena apapun yang kami lakukan itu jiwa manusia ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Jadi bukan cuma memastikan keandalan ketenaga listrikan, tetapi juga memastikan keamanan, keselamatan dari petugas di lapangan, termasuk di dalamnya tadi yang saya sampaikan keselamatan ketenaga listrikan yang berhubungan dengan masyarakat di lingkungan sekitar PLN. Baik, Pak Fakih menambahkannya selaku manajer ULP Ratahan UP3 ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prince kurang lebihnya seperti apa. Nah, saya mengetahui sedikit banyaknya PLN sering menerima penghargaan dalam hal ini Pak Fakih kan ya. Mungkin bisa ditambahkan sedikit terkait dengan K3 ini, silakan. Baik. Jadi sebelumnya kita harus paham dulu, kalau K3 ini sebenarnya bukan proyek yang bisa terjadi dalam satu malam, apalagi budaya K3. Jadi dibutuhkan kesungguhan, konsistensi, dan juga keterlibatan di semua lini, sehingga K3 itu bisa menjadi fondasi untuk para petugas kami dalam bekerja. Nah, untungnya di PLN sendiri sudah dibuatkan program-program kerja terkait K3, yang fungsinya adalah supaya bisa menanamkan aspek-aspek K3 itu dalam pribadi petugas masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nih kami di ULP Ratahan? Di ULP Ratahan tentunya kami mewujudkan apa yang sudah dibuat oleh PLN, program-programnya adalah kami laksanakan dengan baik. Ada banyak sih program-programnya. Kalau misalnya bisa saya sampaikan, kita itu punya safety briefing. Jadi safety briefing itu adalah kegiatan harian yang kita lakukan setiap pagi sebelum memulai aktivitas untuk semua petugas. Tujuan utamanya adalah kita menyampaikan hal-hal yang fundamental terkait K3, terus juga kita menyampaikan prosedur kerja, apa-apa yang harus dikerjakan. Tetapi yang lebih penting adalah kita menyampaikan, kita memastikan apakah petugas kita ini siap, baik secara fisik, mental, peralatan, dan juga APD yang dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan di hari itu. Kita juga ada namanya safety patrol. Jadi safety patrol itu kegiatan mingguan, rutin mingguan yang dikhususkan untuk manajemen. Jadi kita itu melakukan dalam tanda kutip sidak ke petugas-petugas kami yang ada di lapangan. Jadi ketika petugas sedang melakukan pekerjaan, kami akan datangi, kami akan periksa apakah sudah menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan prosedur, apakah menggunakan peralatan yang tepat, atau apakah APD sudah digunakan dengan lengkap.
Nah, kalau misalnya tidak kita dapati hal-hal yang sesuai, akan kita terbitkan stop working authority atau perintah berhenti bekerja. Jadi petugas-petugas itu kita hentikan pekerjaannya dan kita berikan waktu mereka untuk bisa melengkapi apa-apa yang menjadi kekurangan ketika dia melakukan pekerjaan. Dan juga kita akan melakukan pembinaan kepada petugas-petugas itu supaya tidak lagi mengulangi hal-hal yang bertentangan dengan aspek-aspek K3. Jadi sebenarnya ada banyak sekali yang menjadi program-programnya PLN, tapi saya rasa dua hal itu sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana sih PLN begitu concern dengan K3. Baik. Pak Muji, ini luar biasa ya, ternyata sudah cukup lengkap. Tadi sempat disampaikan safety briefing, ada safety patrol juga, dan mungkin masih ada yang bakal Pak Muji tambahkan melihat K3 di PLN itu seperti apa. Mungkin juga tantangan di lapangan selama ini yang dihadapi apa saja, Pak Muji, silakan. Ya, jadi tantangan sendiri ya. Jadi kalau kami kan lebih cenderung di balik layar ya, jadi di control room gitu ya. Jadi kami ini adalah yang mengkomando istilahnya, mengkomando teman-teman di lapangan itu harus bekerja seperti apa. Nah, kami juga harus memastikan teman-teman yang berada di lapangan itu tetap safety, bekerjanya tetap aman, dan pekerjaan-pekerjaan yang ada di lapangan itu bisa terlaksana dengan aman seperti itu ya. Nah, tujuannya di UP2D Sulu Tenggo itu sendiri itu adalah memastikan atau meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Nah, itu bagaimana sih bisa terjadi? Jadi dengan adanya beberapa peralatan yang ada di lapangan yang bisa dikontrol istilahnya ya, bisa dikontrol dari control room itu meminimalisir teman-teman yang ada di lapangan itu untuk terjun ke lapangan secara langsung untuk mengoperasikan peralatan-peralatan yang di lapangan. Nah, itu sangat fundamental menurut saya ya. Jadi sangat penting juga kami di UP2D Sulu Tenggo berkolaborasi dengan teman-teman UP3 Manado atau di UP3 yang lain beserta dengan ULP yang terkait. Apabila ada pekerjaan itu kami mengoptimalkan kinerja peralatan sehingga bisa dilakukan pengoperasian itu tanpa petugas itu harus datang ke lapangan seperti itu. Jadi itu yang pertama bisa lebih efisien secara waktu, kemudian yang kedua juga lebih aman, lebih safety. Kita bayangkan coba kalau misalkan ada hujan deras, kemudian ada angin kencang, terus harus meminta petugas itu datang ke lokasi itu kan sangat berbahaya ya. Jadi kalau dengan adanya bisa dikontrol dari jarak jauh itu, menurut saya itu sudah meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Jadi memang kami membudayakan untuk tetap menjaga keandalan dari peralatan itu sehingga bisa dilakukan pengoperasian itu secara optimal tanpa atau meminimalisir ya, tanpa menyuruh atau menginstruksikan petugas itu untuk datang ke lapangan. Baik, Pak Prince, ini saya jadi penasaran nih ya, mungkin ada juga masyarakat ataupun bahkan pendengar dan pemirsa RRI Manado yang ingin bertanya-tanya, contoh safety briefing yang diberikan setiap pagi seperti apa sih? Ya, baik. Kalau contoh safety briefing seperti yang disampaikan tadi Pak Faki, Bu. Jadi sebelum mulai pekerjaan itu, kami melakukan apel bersama. Nah, di apel bersama ini nanti ada pesan keselamatan juga dari PLN Pusat yang kami bacakan setiap hari. Yang berikutnya kami memastikan kondisi pekerja dalam keadaan sehat, siap untuk bekerja. Kemudian selanjutnya kami memastikan APD atau alat pelindung diri digunakan dan sesuai dengan item pekerjaan yang akan dilaksanakan hari itu, termasuk pembagian tugas juga. Jadi semua dirangkum dalam safety briefing itu agar saat petugas turun ke lapangan mulai dari pagi hari sampai sore hari, mereka mengetahui apa-apa yang harus dilakukan, termasuk potensi-potensi bahaya nantinya di lapangan saat pekerjaan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang ada di lapangan. Baik. Seperti itu. Berarti K3 ini sudah menjadi keseharian, begitu sudah menjadi budaya bagi para pegawai PLN ya. Namun Pak Muji, saya jadi penasaran juga. Kemarin sempat terjadi pemadaman listrik yang cukup lama. Kita mengetahui di Sulawesi Utara begitu. Nah, tindakan langsungnya saat itu apa saja yang menjadi riskan ataupun bahkan hal-hal yang digarisbawahi ataupun yang dilaksanakan, diaplikasikan akhirnya ketika ada kejadian padam listrik untuk waktu yang cukup lama saat itu? Ya, jadi kalau terjadi pemadaman yang cukup lama seperti itu ya, jadi memang itu
dari teman-teman itu juga tetap bekerja untuk penormalan secepat mungkin, tapi tetap harus menjaga K3 ya. Jadi tetap menjaga K3 tanpa mengurangi kualitas dari pekerjaan itu sendiri. Memang kalau misalkan ada pemadaman yang cukup meluas, itu pasti kita menyadari bahwa terdapat gangguan atau penyebab padam itu yang cukup ekstrim seperti itu. Misalkan ada pohon roboh. Nah, itu perlu dipahami ya bagi masyarakat yang ada di rumah. Jadi memang apabila listrik di rumah itu padam, itu ada pekerja yang bekerja keras gitu loh di balik itu semua. Jadi jangan sampai kita itu cuma mengeluh tanpa memperhatikan dari teman-teman yang bekerja di lapangan. Oke, baik. Jadi kami juga selaku masyarakat sempat memantau kemarin dari media sosial dari beberapa akun ofisialnya PLN ketika pemadaman listrik terjadi, ada yang memang seperti yang disampaikan Pak Muji di komentar ya, ada juga yang memang turun ke lapangan begitu ya. Betul. Dan kami mengikuti terus. Itu dia pendengar sedikit pengantar untuk Anda terkait dengan mewujudkan K3. Itu baru di awal judul kita juga akan pergi ke keselamatan ketenaga listrikan nanti dan juga operasional yang ramah lingkungan itu seperti apa ya. Tentunya untuk menuju layanan listrik yang andal dan juga berkelanjutan bersama PLN. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami, silakan di sambungan telepon 0821 95835080, sekali lagi 0821 95835080. Anda juga bisa ke SMS dan WhatsApp chat di nomor yang sama 082195835080, juga di YouTube channel kami RRI Manado. Kirimkan chat Anda di komentar untuk video live streaming pagi hari ini. Kami akan kembali, kita jeda sejenak, tetap bersama kami di Dialog Ruang Mitra. Kanal informasi dan inspirasi RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Terima kasih pendengar juga pemirsa RRI Manado, Anda masih bersama kami di Dialog Mitra atau Dialog Ruang Mitra siang hari ini, membahas terkait dengan mewujudkan budaya K3, keselamatan ketenaga listrikan dan operasional ramah lingkungan menuju layanan listrik yang andal dan berkelanjutan. Sudah hadir dari PLN di kesempatan siang hari ini pendengar untuk menjawab setiap pertanyaan Anda. Jangan lupa nanti bergabung di 082195835080. Sebelum ke hal yang lebih teknis begitu Pak Muji, ini terkait dengan keselamatan ketenaga listrikan yang ada di masyarakat. Sebenarnya ada faktor-faktor risiko apa sih sebenarnya yang mengancam sampai harus ada ini keamanan ataupun bahkan keselamatan ketenaga listrikan? Silakan Pak Muji. Ya, jadi kalau untuk listrik itu kan sebenarnya memang tidak terlihat.
Nah, namun sebenarnya listrik itu memang sebenarnya kalau digunakan dengan baik itu bisa menjadi sahabat kita, bisa digunakan dengan baik. Seperti misalkan ada AC, kita kan bisa kalau misalkan cuaca lagi panas kan bisa lebih dingin begitu ya, Bu ya. Nah, sebenarnya listrik itu bermanfaat, tapi harus digarisbawahi ya, memang ada potensi-potensi risiko apabila memang kita itu menyalahgunakan atau memang yang bisa mengancam kita. Contoh misalkan listrik itu apabila kita tersengat itu kan bisa fatal juga ya, fatal juga. Jadi memang ada hal-hal yang memang harus masyarakat pahami dan pelajari ya. Jadi memang tidak semuanya itu bisa bersahabat buat masyarakat. Jadi memang contoh misalkan kalau di rumah itu kalau melihat colokan listrik ya, stop kontak itu jangan dicolok banyak-banyak begitu. Jadi nanti itu berpotensi untuk konslet. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau misalkan di jalan-jalan keluar, terus tapi pada waktu itu ada cuaca yang cukup ekstrim, misalkan ada hujan, terus ada angin, terus ada pohon roboh sampai kabel-kabelnya itu terurai begitu ya. Nah, itu sebagai masyarakat itu jangan langsung mendekat. Itu menghindar terlebih dahulu dan telepon ke petugas PLN. Nanti dari petugas PLN itulah nanti yang akan memperbaiki di sisi kabel-kabelnya itu seperti itu. Dan masih banyak lagi lah nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman. Ini yang agak sulit dilakukan, Pak Fakih. Di mana-mana kalau ada apa-apa tuh langsung mendekat orang biasanya ya, pada handphone semuanya. Ini disuruh menjauh agak susah sebenarnya, tapi memang harus dilakukan, pendengar juga pemirsa, karena membahayakan jiwa begitu ya. Pak Fakih tadi sempat disampaikan oleh Pak Muji, ada stop kontak, katanya jangan dicolok banyak-banyak. Nanti kata masyarakat, loh lubangnya kan ada banyak, kalau nggak dicolok semua sayang dong, katanya gitu ya. Apa sih yang bisa menjadi patokan masyarakat agar supaya bisa melihat stop kontak itu atau menggunakan stop kontak dengan aman? Silakan. Baik. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Muji tadi, bahwa listrik itu punya potensi bahaya selain tersengat, juga bisa menimbulkan yang namanya kebakaran. Salah satu penyebab utama kebakaran yang disebabkan oleh arus listrik adalah karena kita atau masyarakat terbiasa menumpuk colokan listrik. Nah, colokan listrik yang menumpuk terlalu banyak tentunya tidak standar. Dan akibat dari penggunaan stop kontak itu akan mengakibatkan panas yang berlebih. Apalagi kalau misalnya kita menaruh stop kontak itu di dekat benda-benda yang mudah terbakar, maka akan sangat mungkin potensi terjadinya kebakaran itu meningkat. Jadi tadi Ibu Pris tanya, standarnya berapa sih? Ya standarnya disesuaikan saja dengan jumlah colokan. Kalau colokannya ada 3, ya berarti cuma 3 benda yang bisa kita colok. Kalau ada 4. Kalau cuma 1, ya berarti 1 saja di situ. Jadi jangan lagi ditambah dengan extensionnya. Benar sekali. Oh, berarti itu yang harus dihindari. Saya baru tahu akhirnya. Colokan digunakan sesuai lubangnya saja, tidak boleh ditambah extension yang biasanya ada lampunya juga begitu, Pak Fakih ya. Nah, Pak Prince sudah disampaikan oleh Pak Fakih tadi kurang lebih seperti itu ternyata. Nah, ingin menambahkan mungkin selain mungkin peran PLN dalam rangka sosialisasi, apalagi yang dilakukan secara langsung ke masyarakat terkait dengan keselamatan ketenaga listrikan. Ya, jadi PLN itu punya program terkait keselamatan tenaga listrikan. Itu yang terutama memang kami melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. Biasanya kami bekerja sama dengan instansi kecamatan maupun kelurahan atau desa. Nah, kami melakukan sosialisasi baik dari perangkat desa maupun langsung masyarakat yang kami undang untuk melakukan sosialisasi. Nah, ada juga kami punya program PLN Goes to School. Nah, ini program PLN turun ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan terkait bahaya listrik, termasuk yang aplikasi baru yang digunakan oleh PLN sekarang itu aplikasi PLN Mobile. Jadi kemudahan nantinya untuk pelaporan-pelaporan seperti yang disampaikan tadi Pak Muji, misalnya ada kejadian khusus yang membahayakan, itu bisa diadukan lewat aplikasi PLN Mobile. Baik, pantas saja yang nggak heran, bukan sekedar ingin memperbaiki citranya atau seperti apa, namun ternyata penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh PLN juga pendengar ternyata ini bukan hanya memperhatikan pegawainya dari perusahaan sendiri, tapi juga memperhatikan seluruh masyarakat, memberikan sosialisasi sampai ke sekolah-sekolah bahkan ya. Silakan untuk mendengar pemirsa RRI Manado yang ingin bertanya, memberikan masukan ataupun bahkan
terkait dengan kelistrikan Anda di rumah, boleh langsung pagi atau menjelang siang hari ini di 082195835080 untuk di sambungan teleponnya. Silakan untuk Anda sekali lagi sambungan telepon biar Anda bisa berbicara langsung, bisa lebih jelas lagi permasalahan ataupun bahkan pendapat Anda di 0821 95835080 untuk sambungan telepon. Di WhatsApp juga dan SMS di nomor yang sama. Jangan lupa juga Anda bisa mengirimkan untuk komentar di YouTube streaming kami RRI Manado di kolom chat tentunya. Saya akan ke pertanyaan dari WhatsApp Bapak-bapak terlebih dahulu. Ini beberapa wilayah di Banjar katanya padam hingga 2 kali sehari. Permasalahan listrik padam. Bagaimana sebenarnya pengaturan pemadaman dilakukan oleh UP2D? Kita akan ke Bapak siapa yang akan menjawab kira-kira? Pak Muji harusnya ya. Silakan. Ya, jadi untuk masyarakat ya, jadi memang masalah listrik padam itu memang kalau di PLN itu berpikirnya itu ada dua jenis ya. Jadi untuk pemadaman terencana maupun pemadaman yang tidak terencana. Nah, untuk yang pemadaman terencana ini sendiri memang dilakukan oleh petugas PLN itu untuk meningkatkan keandalan dari peralatan. Jadi untuk dipelihara. Nah, kalau misalkan orang aja ya, orang itu kan juga perlu istirahat, perlu untuk minum obat, nah begitu ya. Jadi perlu istirahat. Nah, sedangkan untuk jaringan listrik itu juga begitu. Jadi harus ada perbaikan secara periodik. Nah, perbaikan itu membutuhkan pemadaman. Nah, namun yang bisa kami maksimalkan itu adalah pemadaman itu adalah seminimal mungkin dan secepat mungkin ya, secepat mungkin itu bisa menyala kembali. Okay. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah pemadaman yang tidak terencana. Nah, yang tidak terencana itu adalah karena gangguan, misalkan ada pohon yang roboh, itu yang tidak kami rencanakan begitu ya. Tidak kita sangka-sangka ada pemadaman. Nah, itu yang perlu masyarakat pahami bahwa memang untuk gangguan itu juga kami langsung untuk eksekusi perbaikannya di saat itu juga. Jadi bisa langsung dinyalakan kembali. Baik. Kita ke telepon dulu sebelum akan ke WhatsApp lagi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pro 1. Selamat siang menjelang siang. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Silakan. Dengan Opa Lewe di Tondano ya Ibu. Opa siapa? Mohon maaf. Halo. Halo. Iya, terjadi delay sepertinya ini telepon lewat WhatsApp ya. Halo. Opa ya. Siapa? Opa siapa? Mohon maaf. Opa Lewet Tondano. Opa Lewet? Rupang. Iya, betul. Baik, silakan Opa Lewet, ada pertanyaan untuk PLN? Ya, ini mewakili suara-suara masyarakat kecil. Boleh. Apakah ada kompensasi lebih dari PLN terhadap segala gangguan, baik itu pemadaman listrik atau pemasangan tiang-tiang listrik di halaman warga? Apakah sudah ada kompensasinya? Karena dalam 10 bulan sudah dijelaskan kompensasi akan ada 15 kali sekian dengan lahan yang dipakai untuk PLN. Baik. Karena biar bagaimanapun sedikit lahan itu mengurangi kegiatan ke usaha-usaha mereka untuk tanam-tanam atau apa. Di sekitar dan Opa Lewet, radiasi dari Opa Lewet di Tondano di sekitar situ memang ada yang memiliki kasus serupa begitu ya? Ada banyak sekali. Tiang-tiang listrik masuk dalam halaman rumah banyak sekali. Kompensasi sudah diberikan? Oh enggak, kurang. Belum, oke. Kurang ada. Baik, kita akan tanyakan Opa Lewet. Terima kasih, saya sudah bisa menangkap pertanyaannya. Apakah sudah sampai ke situ pelayanan PLN untuk masyarakat sekitar yang terdampak dari listrik? Baik, terima kasih Opa Lewet untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih. Kita ke penelpon berikutnya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya. Silakan di 082195835080. Sekali lagi di sambungan telepon 082195835080. Walaupun topiknya siang hari ini terkait dengan keselamatan ketenaga listrikan, ada yang bertanya kompensasi Bapak-bapak. Nanti mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan begitu ya. Kami masih menunggu di sambungan telepon. Lebih kami utamakan terlebih dahulu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, manfaatkan waktunya agar supaya tidak lagi menelpon di akhir-akhir acara ya. Silakan untuk Anda mencoba kembali di sambungan telepon juga WhatsApp 082195835080. Ada narasumber kami siang hari ini di Ruang Mitra dari PLN.
Untuk Anda yang ingin bergabung silakan langsung saja. Sementara itu kita akan menjawab dulu apa yang disampaikan oleh Opa Lewet di Tondano terkait dengan gangguan listrik yang tidak terencana. Kalau tadi sudah dijelaskan ada dua, terencana dan tidak terencana. Nah, yang tidak terencana ini yang sering membuat alat-alat listrik di rumah katanya bapak-bapak ini rusak. Lantas seperti apa pertanggungjawaban dari PLN? Lalu juga tadi terkait dengan halaman rumah yang dipakai untuk mendirikan tiang listrik. Silakan kira-kira siapa yang akan menjawab? Pak Fakil. Ya, jadi mungkin saya menjawab ya. Jadi tadi Opak Lewet ada bertanya bagaimana terkait kompensasi untuk tiang-tiang yang dibangun di tanah milik masyarakat. Jadi memang Pak Ibu Pris gitu Opak Lewet. Ya. Jadi salah satu bentuk pelayanan dari PLN adalah kita berusaha untuk bisa melistriki masyarakat sepenuhnya. Jadi kita berusaha untuk menjangkau lokasi-lokasi yang masih belum berlistrik agar masyarakat yang belum menerima listrik itu bisa segera menikmati listrik. Nah, salah satu caranya adalah kita dengan membangun konstruksi jaringan tegangan menengah di lokasi-lokasi yang mungkin belum ada. Nah, memang ada beberapa kasus tiang listrik itu dibangun di tanah-tanah milik warga. Tetapi tentunya berdasarkan SOP kami, untuk tiang-tiang yang dibangun baru itu akan tetap meminta izin dari pemilik tanah sebelumnya. Dan di situ juga sudah diberikan kompensasi atau apa namanya, atau hal-hal yang menjadi kewajiban dari kami dan hak-hak dari pelanggan atau masyarakat yang tanahnya digunakan itu sudah diserahkan pada awal sebelum tiang itu bisa dibangun. Jadi demikian. Jadi bisa dipastikan Opa Lewet tidak serta-merta bangun baru bayar dulu atau kompensasinya dulu ya. Malah itu dibuat beriringan. Jadi sebelum bahkan tiang listriknya ada di halaman rumah mungkin di sekitar Opa Lewet, tanyakan lagi ke tetangganya. Sudah diberikan, mungkin ada yang lupa begitu Opa Ki ya. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya dari Raymond di Paniki. Beberapa daerah sering mengalami pemadaman yang durasinya hanya berkisar di bawah 1 menit langsung kembali menyala. Yang mana hal ini sangat berpengaruh kepada beberapa alat elektronik. Nah, apa masalahnya dan bagaimana solusinya agar kami dapat menjaga peralatan elektronik dari masalah-masalah seperti ini? Dan apakah ada kompensasi lagi-lagi ya kepada pelanggan yang peralatan elektroniknya terdampak? Kurang lebih sama pertanyaan ini, mungkin Pak Muji bisa menambahkan, silakan. Ya, jadi kalau misalkan ada pemadaman ya, jadi pemadaman itu memang kita tidak bisa rencanakan ya, karena kan memang sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Namun memang PLN itu kan tujuannya untuk melistriki seluruh warga, seluruh rumah di Indonesia. Nah, jadi tujuan utamanya itu adalah apabila ada padam itu memang harus sesegera mungkin dinyalakan tanpa mengabaikan dengan sistem K3-nya itu sendiri. Nah, namun yang menjadi tantangan itu sendiri adalah memang kondisi di berbagai macam daerah itu berbeda-beda. Di Jawa itu berbeda, di luar Jawa itu berbeda, bahkan di Sulawesi itu juga berbeda. Nah, namun yang perlu dipahami oleh masyarakat di rumah, jadi memang yang harus diperhatikan itu apabila ada kondisi lampu, misalkan yang gampang dilihat itu adalah lampu ya. Apabila lampu itu sudah redup, itu tandanya itu adalah tegangan yang tidak stabil. Nah, apabila ada indikasi seperti itu segera saja itu MCB-nya itu di-off-kan, kemudian lapor ke petugas PLN atau di PLN Mobile. Itu nanti langsung ditindaklanjuti apakah ada di situ ada kabel yang putus ataukah ada jumper-jumper yang putus. Nah, itu nanti akan segera ditindaklanjuti. Memang kualitas tegangan ini yang selalu kami jaga, Bu Briskila dan masyarakat di rumah. Kalau di UP2D Slutinggo sendiri itu menjaga kualitas tegangan di sisi 20 kV. Nah, sedangkan teman-teman di UP3, di OLP itu adalah memastikan tegangan yang sampai ke rumah itu sesuai dengan standar PLN, yaitu 220 plus 5% minus 10%. Itu standarnya seperti itu. Ya, begitu. Oke, baik. Jadi ini Bapak Raymond tadi di Paniki, mungkin Pak Prince bisa menambahkan sedikit mungkin yang dimaksudkan Pak Raymond nih Pak Prince ya. Pas padam listriknya, freezer baru mau dicabut, udah nyala lagi. Akhirnya freezernya mungkin mengalami sedikit gangguan. Seperti apa mungkin yang bisa diberikan ke masyarakat selain tadi kita menangkap apa yang disampaikan Pak Muji adalah sudah lihat tanda-tandanya. Kalau misalnya sudah mau padam listrik, lampu sudah redup, matikan saja semua dari MCB. Namun ketika sudah terjadi begitu, apa yang bisa disampaikan ke masyarakat?
Ya, baik. Mungkin dari kami, Bu, dari pihak PLN, kalau memang masalah-masalah seperti itu terjadi dan menjadi tanggung jawab dari pihak PLN, jadi kami perlu melakukan investigasi lebih lanjut di lapangan. Kalau memang menjadi tanggung jawab pihak PLN, tentunya ada negosiasi yang kami akan lakukan bersama pelanggan. Tapi seperti yang disampaikan tadi Pak Muji, sebisa mungkin kita cepat matikan MCB kalau memang ada gejala-gejala atau tanda-tanda terkait ketidaknormalan aliran listrik sih. Oke, baik. Jadi sebenarnya kita juga sebagai masyarakat berperan penting begitu ya. Untuk Anda pendengar, kalau begitu lapor dong PLN Mobile ya. Ataupun bahkan gunakan PLN Mobile. Install dulu, baru kita akan berinteraksi dengan PLN pastinya. Juga Anda pastikan pendengar mengikuti untuk media sosial PLN. Biasanya sudah diberikan jadwal-jadwal pemadaman untuk pemadaman yang sudah terencana ya. Kita akan ke pendengar juga pemirsa dari Manado lagi yang sudah bergabung, dari Ibu Aprili di Kalasei. Selamat pagi narasumber, katanya di kompleks kami pertanian Kalasei ada tiang listrik jaringan 20 kV yang bagian bawahnya sudah berkarat dan keropos. Ini berisiko menimpa gedung perkantoran. Bagaimana prosedur kami melaporkan lewat pelayanan WLP atau ada nomor telepon yang bisa kami hubungi? Terima kasih. Pak Fakih silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya, bagaimana nih cara melapor ke PLN? Nah, sebenarnya cara yang paling mudah adalah kita dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Tadi sudah disinggung sama Ibu Pris, download aja dulu aplikasi PLN Mobile. Jadi memang PLN ini ingin membuat batas semakin tipis antara petugas dan juga pelanggan-pelanggannya. Jadi tidak perlu prosedur yang terlalu jelimet gitu, terlalu berbelit-belit. Pelanggan ini cukup membuat laporan atau keluhan di PLN Mobile. Nanti secara otomatis akan kami terima, akan kami proses juga secepat mungkin, karena kami di situ juga punya SLA, Service Level Agreement. Artinya dalam sekian menit itu kita sudah harus merespon, dalam sekian menit juga kita sudah harus menyelesaikan. Nah, kalau misalnya kondisi-kondisi seperti tiang roboh yang memang agak berat, itu akan kita koordinasikan terus sampai bisa dieksekusi dengan baik. Jadi aplikasi PLN Mobile di-download. Oke, jangan lupa Ibu April tadi yang ada di Kalasela, download aja dulu. Saya suka tekanannya ya. Ini memang menjadi salah satu yang harus diingatkan ke masyarakat. Saya secara pribadi juga, pendengar juga pemirsa, sudah menggunakan aplikasi PLN Mobile dan lebih cepat sih dari sambungan telepon Bapak-Bapak. Apa emang seperti itu faktanya ya? Betul. Oke, baik. Kita akan ke pendengar lagi. Mau tanya dong katanya, dari Denny di Tereima. Atau Denny Tereima ini ya. Untuk sekarang kalau mau pangkas pohon yang dekat jaringan listrik, info di mana? Apakah ada biaya untuk pemangkasan? Pak Muji silakan. Ya, sama tadi jawabannya. Download aja dulu. Download aja dulu. Ya, jadi memang semua permasalahan itu solusinya cuma satu. PLN Mobile. Ya. Ya. Pak Jadi Denny, nanti semua keluhan, pengaduan itu nanti bisa dilaporkan di PLN Mobile. Baik, sudah ada menu-menunya di dalam aplikasi tersebut ya. Jadi pendengar, pemirsa, Pak Denny Tereima tadi yang sudah bergabung juga, jangan lupa untuk mendownload aplikasi PLN Mobile. Di sana sudah ada menu-menunya, semua bisa Anda tanyakan. Jadi sudah cukup lengkap, komplit ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di sambungan telepon juga boleh, kami tunggu di 082195835080. Sebelum nanti kita akan ke pertanyaan selanjutnya yang sudah bergabung di WhatsApp chat. Di sambungan telepon jangan lupa pendengar Anda juga bisa ngobrol langsung bersama PLN yang sudah hadir siang hari ini, memberikan informasi untuk Anda, keselamatan untuk Anda terkait dengan ketenaga listrikan. Selamat pagi Ibu penyiar dan narasumber dari PLN. Terima kasih untuk topik tentang keselamatan penggunaan kelistrikan yang dibahas pada pagi ini melalui RRI. Saya mau minta penjelasan terkait dengan penyambungan listrik kepada tetangga yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal kami, di mana kabel listrik untuk menuju rumah tetangga tersebut kabelnya ditaruh di atas seng rumah kami. Apa ini tidak berbahaya bagi keselamatan kami? Ada 2 jalur kabel bahkan yang ditaruh di atas seng rumah kami. Mohon penjelasannya dari Alex Pandi di Kolongan Tetempangan Kalawat. Pak Prince boleh? Oke, jadi masalahnya ini kabel ke tetangga ya yang ditaruh di atas seng. Mungkin balik lagi tadi Bu, silakan lapor lewat PLN Mobile. Nanti petugas kami akan datang langsung ke lokasi untuk melakukan survei, memastikan kalau memang ada jalur lain yang bisa dilewati, pasti petugas kami akan memperbaiki. Karena memang yang menjadi SOP kami yang terutama adalah keselamatan juga. Ya, baik. Ini sangat berkaitan dengan keselamatan ketenaga listrikan ya.
Tapi ini penyambungannya dari PLN juga begitu Pak Prince? Iya, memang kalau untuk penyambungan itu kami punya tim-tim yang berbeda. Oke, baik. Tapi mungkin di lapangan itu ada kendala. Makanya untuk Mau sementara tidak mau dilewati. Iya, betul. Oke, baik. Tapi kalau memang bisa, pasti kami rubah jalurnya untuk disesuaikan yang sesuai standar. Oke, baik. Segera Pak Alex Pandi di Kolongan untuk mendownload aplikasi PLN Mobile. Jadi bisa melaporkan di sana juga agar supaya akan datang langsung tim untuk melihat kondisi kabel di atap rumah Anda, begitu ya Pak Alex. Kita akan ke topik selanjutnya, masih menunggu Anda yang ingin bergabung. Satu lagi deh, Noni di Banjir katanya pagi Kak, apakah ada kebijakan atau program tertentu yang sedang diterapkan untuk menekan dampak lingkungan dari operasional PLN? Menekan dampak lingkungan, berarti kita akan langsung ke pertanyaan atau topik kita yang operasi atau operasional ramah lingkungan Bapak-Bapak ya. Namun sebelum ke sana, Noni ditahan dulu jawabannya, kita akan masih terkait dengan ketenaga listrikan. Jadi sebenarnya Bapak-Bapak ini sejauh mana masyarakat berperan juga begitu untuk keamanan, keselamatan ketenaga listrikan ini. Pak Fakih silakan. Baik, terima kasih. Jadi sejauh mana peran aktif masyarakat untuk menjaga keamanan dari kelistrikan? Jadi seperti kita tahu bahwa PLN ini adalah sebagai penyalur tenaga listrik dan pelanggan ini adalah sebagai penerimanya. Nah, walaupun ada batasan di mana ada hak dan tanggung jawabnya PLN dan ada hak dan tanggung jawabnya pelanggan, tapi di luar itu juga pelanggan memiliki hal-hal yang akan sangat berdampak sekali dengan keandalan dan juga keselamatan. Salah satu contohnya adalah kalau misalnya pelanggan-pelanggan kita itu atau masyarakat itu punya pohon-pohon yang berada di dekat jaringan. Sebagai informasi, Bu Pris, jadi kita itu di PLN punya standar ROW, right of way. Artinya di jaringan kita yang tegangan menengah itu, yang kabel 3 itu tidak boleh didekati oleh objek apapun, baik itu pohon, umbul-umbul, bendera, dan lain-lain. Jadi dalam jarak 2,5 meter, jaraknya itu 2,5 meter yang harus bebas, jadi kanan kiri, bawah, terus atasnya itu langit, itu tidak boleh ada objek-objek lain. Nah, terkadang ada pohon-pohon atau misalnya bendera, umbul-umbul itu yang berada di dekat jaringan kami. Nah, baiknya pelanggan-pelanggan yang memiliki benda-benda, pohon atau hal-hal lain yang ada di dekat jaringan itu mengkoordinasikan ke kami untuk bisa dilakukan pengamanan. Contohnya kalau misalnya mau bangun umbul-umbul agar diperhitungkan jaraknya untuk tidak dibangun dekat dengan jaringan kami. Kalau misalnya ada pohon-pohon yang berada di sekitar jaringan, itu bisa dikoordinasikan ke PLN untuk dipangkas. Nanti kami yang akan pangkas, atau misalnya minta ditebang, kami akan bantu tebangkan untuk pohon-pohon yang berada di sekitar jaringan. Jadi sebenarnya peran aktif masyarakat itu sangat berpengaruh sekali, tidak hanya dari keselamatan, tapi juga dari sisi keandalan penyaluran tenaga listrik ke seluruh pelanggan kita. Baik, sudah cukup lengkap ya. Namun Pak Muji, apa yang sudah Pak Fakih ini, terkadang masyarakat bukan hanya berperan, malah sangat aktif. Malah mungkin sampai mencari-cari konten-konten atau bahkan informasi dari media sosial, akhirnya sering bereksperimen sendiri ini, Pak Muji ya. Contoh, saya pernah mendengar katanya kalau misalnya AC inverter dipasang terus tidak apa-apa, malah lebih hemat. Juga jujur saja saya sering melihat juga di lapangan, Pak Muji, ini terkait dengan masyarakat yang melakukan instalasi listrik di rumah hanya memanggil tetangga atau orang yang memang biasa mereka bilang, oh tahu dia untuk install listrik begitu. Pak Muji, apa yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat? Sudah betulkah langkah-langkah itu yang dilakukan masyarakat atau ada yang keliru? Silakan. Ya, jadi memang untuk kalau misalkan jaringan yang di luar ya, jadi kan memang batas kewenangan dan tanggung jawab dari PLN dan pelanggan itu adalah di meteran itu, KBM meter itu. Jadi kalau untuk jaringan yang di luar dari meter itu adalah tanggung jawab dari PLN. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah terkait kabelnya atau terkait tiangnya, itu adalah tanggung jawab kami. Jadi masyarakat atau pelanggan itu berhak mendapatkan perbaikan dari PLN seperti itu. Jadi hanya lapor saja di PLN Mobile, nanti dari petugas itu akan memperbaiki di situ. Masih ditemukan tidak Pak Muji untuk kasus di lapangan yang dibilang sambung listrik dari rumah tetangga disambung sendiri ilegal, seperti itu masih ada tidak? Di Sulu Tenggo sendiri? Kalau di Sulu Tenggo sendiri memang tidak memungkiri ya, mungkin masih ada. Cuman memang kami selalu investigasi ya. Kami selalu, kalau misalkan di WLP itu kan ada tim yang untuk catat meter ya. Ya itu yang akan terus
setiap bulan itu adalah mendatangi pelanggan-pelanggan untuk mencatat meter gitu. Nanti di situ itu kelihatan tuh rumah mana sih yang sebenarnya dia itu nyambung dari rumah tetangga. Nah, itu nanti akan menjadi target operasi, operasi untuk segera dilakukan sosialisasi terus untuk penyambungan baru seperti itu. Memang bahaya berarti. Memang Bang Ujo, bahaya, ya? betul. Bukan hanya terkait dengan datanya saja, namun bisa mengancam jiwa pastinya. Pak Prince bisa memberikan sedikit mungkin terkait dengan keselamatan ketenaga listrikan tadi, seperti apa melihat tadi sempat saya katakan, apa benar Pak Prince kalau sebagai leader melihat selama ini AC inverter itu dipasang terus katanya lebih hemat, apa benar? Kalau AC inverter setahu saya memang dia tujuannya ada hemat energi memang. Tujuannya memang punya komponen di dalam untuk tetap hemat energi. Tapi sepengalaman saya, semua AC memang kalau kita tinggalkan rumah misalnya atau kamar tidak terlalu lama akan lebih baik jika tidak dimatikan. Betul. Oke, baik. Jadi dia akan kalau kita matikan justru saat kita nyalakan kembali dia perlu bekerja lebih keras dan itu akan memakan energi lebih banyak. Idealnya kita keluar rumah atau tinggalkan kamar berapa jam mungkin? Kalau di bawah 1 jam sepengalaman saya masih aman lah kalau kita tetap nyalakan. Kalau di atas itu mungkin selain menghemat energi untuk menjaga juga keamanan kelistrikan di rumah tuh. Kalau kita tinggalkan rumah listrik tetap nyala itu juga salah satu berbahaya. Oke, baik. Sudah kita dengarkan apa yang disampaikan terkait dengan keselamatan ketenaga listrikan. Sedikit banyaknya Anda juga berperan aktif tentunya untuk kelistrikan yang ada di sekitar Anda, pendengar juga pemirsa RRI Manado. Tadi ada yang sempat ditanyakan oleh Noni, kita akan membahas, namun sebelum ke situ Noni ini masih ada pertanyaan terkait dari masih dengan keselamatan ketenaga listrikan ya, Dian di Sumompo. Sekitar seminggu lalu rumah keluarga saya kebakaran akibat kelalaian petugas PLN. Ini apakah sudah ditelusuri? Ini apa yang disampaikan pendengar ya, bahwa Bapak yang tidak memasang pengaman kelistrikan yang akibatnya atap rumah kebakaran. Sudah dilaporkan lewat layanan telepon, tapi respon sangat lambat. Kejadian sore, api sudah membakar rumah dan PLN baru merespon malam dan hanya menanyakan alamat saja. Dalam hal ini apakah ada pertanggungjawaban dari pihak PLN? Dari Dian di Sumompo. Pak Fakih mungkin bisa merespon, silakan. Baik, jadi Ibu Dian ini ada 3 hal yang saya tangkap di sini ya. Jadi pertama adalah ada alat pengaman listrik yang tidak dipasang. Kedua, setelah kejadian itu direspon, responnya lambat dari PLN. Yang ketiga adalah terkait pertanggungjawaban. Jadi saya jawab satu-satu dulu. Boleh. Untuk pengamanan kelistrikan, sebenarnya di SOP-nya kami untuk meter-meter yang baru dipasang itu sudah harus dipasang MCB. Jadi MCB ini adalah sebagai alat pengaman. Jadi ketika didapati pelanggan ini tidak melihat MCB atau MCB-nya sudah tidak layak atau sudah rusak, itu segera melapor ke PLN supaya nanti PLN bisa ganti dengan yang baru. Jadi untuk masalah MCB ya kita juga butuh peran aktif dari masyarakat untuk bisa melaporkan, karena untuk MCB sendiri memang kita tidak bisa pantau 1 kali 24 jam. Jadi memang kalau sudah ada laporan MCB tidak ada atau MCB rusak itu baru kita perbaiki. Yang kedua adalah terkait respon yang lambat ketika terjadi kejadian ini. Nah mungkin saya tidak tahu juga bagaimana kondisi aktualnya di sana, tetapi saya bisa pastikan bahwa di PLN sendiri itu ada target waktu kami untuk merespon dan menyelesaikan permasalahan pelanggan. Ya mungkin kalau misalnya ada keterlambatan, bisa saya anggap petugas mungkin sedang ada traffic atau ada gangguan lain yang sedang dikerjakan dan yang sifatnya mungkin sama urgennya gitu loh. Jadi petugas tetap akan melakukan koordinasi ke pelanggan sampai dengan keluhannya atau laporan gangguannya itu bisa diselesaikan. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah apakah PLN memberikan tanggung jawab ketika ada kejadian seperti ini. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prince, ketika ada kejadian-kejadian yang sifatnya merugikan oleh masyarakat, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus melakukan investigasi terlebih dahulu. Apakah benar ini diakibatkan oleh PLN atau memang ada faktor-faktor lain yang memang di luar dari tanggung jawab PLN. Jadi nanti kalau misalnya sudah kita dapati, kita akan komunikasikan bersama, nanti tentunya akan ada hal-hal yang bisa memberikan keuntungan untuk pelanggan dan juga untuk PLN. Gitu. Untuk laporan aduan sendiri Pak Fakih, kalau misalnya masuk ke PLN, apakah memang mengikuti nomor antrian atau ada tingkat urgensinya seperti apa? Baik, kalau misalnya laporan gangguan itu akan langsung diberikan oleh petugas-petugas kami yang
sedang kosong lah. Jadi kan di petugas di ULP itu ada lebih dari satu tim yang melaksanakan pekerjaan. Jadi ketika ada laporan masuk, maka akan diberikan ke tim yang kosong. Lalu misalnya ada laporan yang lain, maka dia sistemnya adalah urutan. Tapi ketika ada hal-hal yang sifatnya urgent seperti ini, maka bisa didahulukan dulu untuk kita. Baik, semoga cukup lengkap apa yang disampaikan oleh Pak Fakih untuk Dian di Sumompo ya. Saya ke pertanyaan Noni tadi, tolong bisa ditampilkan yang ada untuk Noni yang bertanya tadi terkait dengan program tertentu yang sedang diterapkan untuk menekan dampak lingkungan dari operasional PLN. Ini juga tentunya berhubungan dengan apa yang sudah katakanlah dilakukan PLN, langkah konkretnya Bapak-Bapak untuk memastikan operasionalnya sudah ramah lingkungan. Pak Muji silakan. Ya, terima kasih ya dari Bu Noni. Jadi memang di PLN itu ada yang namanya itu transformasi PLN. Jadi yang salah satunya itu adalah net zero emission. Baik. Nah, itu merupakan pemikiran jangka panjang atau visionernya dari PLN secara korporat. Jadi memang tujuannya itu adalah mengurangi dampak-dampak negatif dari emisi karbon. Nah, seperti yang kita tahu bahwa untuk RUKN ataupun RUPTL itu sudah berbasis dengan energi baru dan terbarukan. Jadi kedepannya itu akan lebih banyak tuh PLTA, kemudian PLTP yang berasal dari bumi kita sendiri, bukan dari batu bara seperti itu yang saat ini tuh memang masih cukup banyak. Kalau yang sedang dikembangkan saat ini Pak Muji oleh PLN energi terbarukan apa saja? Ya, jadi memang untuk energi terbarukan itu ada PLTA ya, tenaga air, kemudian ada PLTP dari panas bumi, kemudian ada PLTB dari bayu angin. Nah, yang marak di saat ini adalah PLTS. Nah, PLTS itu adalah tenaga surya ya, dari cahaya matahari. Nah, dari pelanggan itu memang sudah ada aturannya juga. Memang dari pelanggan itu juga bisa memasang sebagai supply di dalam rumah itu sendiri. Jadi ada PLTS atap namanya ya. Jadi itu bisa dipasang di rooftop atau di atap-atap di rumah dari pelanggan itu bisa sebagai supply untuk kebutuhan rumah itu sendiri. Nanti kelebihannya misalkan di siang hari itu. Di siang hari itu kan pasti puncaknya dari PLTS ya. PLTS itu kan produksi maksimalnya itu di siang hari. Nah, itu bisa masuk ke supply ke PLN malahan dari pelanggan itu malah bisa menyumbang beban itu ke PLN. Baik. Ya begitu. Oke, Pak Prince tadi sudah cukup lengkap juga, namun memang kita akan ingin tahu dampak nyatanya yang sudah dirasakan dari program-program tadi dan mungkin target jangka panjangnya. Silakan. Ya, jadi kalau bicara tentang lingkungan ini PLN sebenarnya selalu memperhatikan terkait aspek lingkungan. Nah, kalian ini memang diwajibkan dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya. PLN ini juga memiliki misi itu untuk menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Nah, artinya apa? PLN berkomitmen untuk menjalankan semua kegiatan usaha ketenaga listrikan, baik dari pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik itu dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan dampaknya terhadap alam dan masyarakat. Jadi PLN memang punya program-program, misalnya untuk operasional pembangkit itu kami punya program pengurangan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian kami juga punya program penanaman pohon yang kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun sekolah-sekolah. Ada juga program konservasi terumbu karang yang kami juga sudah pernah lakukan di Pantai Malalayang. Nah, itu kerjasama dengan penyelam lokal dan masyarakat sekitar. Termasuk yang paling baru ini hari ini ada festival Eco Vibe Fest yang diadakan di kawasan Megamas. Mulai dari siang hari sampai puncaknya malam hari nanti itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu-isu lingkungan dan budaya. Baik, sudah hampir tuntas apa yang diperbincangkan dalam dialog Ruang Mitra di kesempatan siang hari ini. Pendengar juga pemirsa RRI Manado, ada juga para pengguna PLN. Jangan lupa ya, tadi sudah disampaikan seperti apa penggunaan kelistrikan yang tepat dan juga aman. Dan kita akan mendengarkan pesan penting dari bapak-bapak narasumber yang sudah hadir di dialog Ruang Mitra kali ini.
apa yang penting untuk disampaikan lagi ke masyarakat sebagai closing statement juga terkait dengan topik kita budaya K3 ataupun bahkan keselamatan ketenaga listrikan. Mulai dari Pak Fakih, silakan. Baik, terima kasih Ibu Pris. Jadi pesan dari saya adalah mari kita semua, tidak hanya petugas PLN tetapi juga masyarakat, kita turut mendukung keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kita sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa diminimalisir dan kalau bisa ditiadakan. Baik, Pak Muji silakan. Ya, pesan saya sederhana ya buat masyarakat di rumah. Jadi gunakan listrik dengan bijak dan utamakan keselamatan. Jadi memang listrik itu bisa menjadi sahabat kita dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita, namun bisa juga menjadi bahaya jika kita menyalahgunakan. Baik, Pak Prince silakan. Kalau tadi Pak Fakih, Pak Muji mungkin tentang keselamatan ketenaga listrikan, kalau saya mungkin dari lingkungan, kita mewujudkan energi yang andal itu harus berjalan seiring dengan pelestarian alam. Baik. Karena apa yang kita lakukan saat ini itu akan berdampak kepada generasi masa mendatang. Luar biasa. Terima kasih Bapak-Bapak, bukan hanya memang menerapkan K3 dalam lingkungan kerjanya, namun juga menuju listrik yang andal, tapi juga ramah lingkungan, begitu pendengar juga pemirsa ya. Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di kesempatan kita kali ini. Ada Bapak Fakih Oga Saleh, selaku manajer ULP Ratahan PLN UP3 Manado. Terima kasih Pak Fakih. Ada juga Pak Mujianto P. Saputro, Asman Opdisis 1 UP2D Solutenggo. Terima kasih Pak Muji sudah hadir. Ada Bapak Prince Lolombulan, TL K3L dan KAM ULP Ratahan UP3 Manado. Terima kasih Pak Prince sudah hadir. Dan itu dia pendengar di kesempatan Dialog Ruang Mitra edisi Anda mendengarkan kesempatan hari ini Rabu 4 Juni 2022. Semoga kita memahami lagi dan Anda juga melihat dan yang mendapatkan katakanlah masalah-masalah langsung di lapangan untuk langsung mendownload aplikasi PLN Mobile. Saya Priscila mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan siang hari ini. Selaku penanggung jawab ada Kepala LPP RRI Manado, Nandang Supriyadi STMM, produser Anita Makawimbang, pengarah acara Nur Adela Koro, dan juga teman-teman KMB dan TMB yang sudah mempersiapkan siarannya berjalan lancar hari ini. Dan saya Priscila Balebu selaku presenter Anda di Dialog Ruang Mitra mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasinya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.